Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 101, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Semua orang tercengang melihat Marshanda meminta maaf kepada Rahman, dan berpikir salah dengar. Ini nona besar keluarga Jordan, dia bahkan menurunkan nada bicaranya meminta maaf kepada seorang pemuda, ada rasa hormat di mata indahnya. Sebenarnya apa yang terjadi? No, nona besar, kamu kenapa? Tanya Darius tidak percaya, dia mengira nona salah. Diam? Beraninya kamu menahan Tuan Rahman di luar, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada ayah. Ucap Marshanda dengan dingin. Dia tidak tahu apa identitas Rahman, tapi ketika ayah dan kakeknya menyebut nama Rahman, semuanya memperlakukannya dengan hormat, bahkan berpesan harus menyambutnya dengan baik. Orang hebat seperti ini, dihentikan oleh pengurus rumah di luar taman, bukankah ini mempermalukan Rahman? Hah? Darius bergidik, dan pada saat ini, dia baru sadar. Bocah yang dihadangnya di sini yang bersiap-siap menerima penghinaan, ternyata benar-benar orang hebat yang diundang Tuan Wibowo. Tepat saat ini, dia memandang Desta dan Rinal dengan tatapan tidak senang. Kalau bukan kedua orang ini yang mendesaknya, bagaimana mungkin dia menyinggung Rahman? Kak Marshanda, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bantu aku balas dendam, betisku masih sakit, ucap Cut Tari bingung. Kutari, jangan kasar, Tuan Rahman adalah orang yang akan kita sambut. Marshanda memandang Cut Tari dan terus mengedipkan matanya. Hah? Dia orang hebat yang diundang paman. Seketika Cut Tari merasa terkejut. Tidak habis pikir, orang yang mengendarai mobil rusak, ternyata orang hebat yang sangat dihargai paman dan kakek. Dan orang seperti ini, Cut Tari malah menyebut dia pecundang. Tepat saat ini, Cut Tari sangat canggung setengah mati. Maya juga membelalakan matanya, tidak disangka dia yang juga memandang remeh pria ini, di matanya pria pecundang ini, ternyata orang hebat yang sangat dihargai paman dan kakek. Dia tiba-tiba merasa bersyukur dirinya tidak mengatakan kata-kata menghina Rahman. Kalau tidak ini akan sangat canggung. Aku tidak peduli dengan yang lainnya, tapi pengurus keluarga kalian berulang kali menguji kesabaranku. Kalau ayahmu tidak memberiku sebuah penjelasan, hari ini aku tidak akan masuk. Kata Rahman memandang Darius, berkata pada Marshanda dengan santai. Sejak di kasino, bisa dilihat, Darius hanya menargetkan dirinya, bahkan setelah berulang kali didesak Desta dan Rinal mengusirnya keluar. Hari ini dia datang menghadiri acara ulang tahun ke-73 Tuan Besar Wibowo, bahkan Tuan Besar sendiri yang mengundangnya. Dan pengurus keluarga Jordan malah mengusirnya keluar. Ini bukan masalah dipermalukan atau tidak. Ini masalah hati. Rahman bisa saja tidak mempermasalahkan yang lain, tapi Darius dia pasti akan meminta Jeremy memberinya sebuah penjelasan. Ekspresi Darius berubah, tidak disangka Rahman tidak mengampuninya, dia menatap Rahman dengan cahaya dingin di matanya. Panggil tuan rumah kalian, beri pengurus rumahnya pelajaran, tidak hanya memukul wajahnya dan membuatnya kehilangan muka, tapi juga mempermalukan seluruh keluarga Jordan. Ekspresi Marshanda berubah, hatinya tidak senang. Tapi dia tahu Rahman memiliki identitas khusus, dan berkata, aku akan menelepon ayahku. Rahman melihat ketidaknyamanan di mata Marshanda, dan tidak mengatakan apa-apa, dia bisa tidak mempermasalahkan beberapa hal, tapi ada beberapa hal dia tidak akan sembarangan. Saya juga bisa marah, apalagi dirinya yang hanya orang biasa. Siapa yang begitu berani, menyentuh pengurus keluarga Jordan? Dengan tepuk tangan meriah, seorang pria muda berjalan keluar, dan menarik perhatian. Di belakangnya, diikuti oleh beberapa pria muda yang berpakaian sama, dari pandangan pertama kelihatan mereka adalah putra orang kaya. Tuan muda, akhirnya kamu datang. Wajah Darius berubah bahagia, dan bergegas menghampiri. Tuan muda, kalau kamu tidak datang, harga diri keluarga Jordan akan diinjak ke lantai. Pria ini adalah Saipul, putra Jeremy, tuan yang kedepannya akan menjadi penerus keluarga Jordan. Masalah barusan aku sudah melihatnya. Saipul berjalan ke hadapan Rahman, berkata dengan santai, Tuan Rahman kan,
Aku tahu kamu diundang oleh ayahku, terus kenapa? Hari ini ulang tahun kakekku, masuk ke taman harus memiliki undangan, ini adalah peraturan yang dibuat oleh kakekku. Kamu tidak memiliki undangan, hanya bisa tinggal di ruang tamu lain tanpa undangan. Kami keluarga Jordan tidak akan meninggalkanmu sendirian. Mengenai kamu yang ingin terlibat dalam masalah keluarga Jordan, mohon maaf, kami keluarga Jordan tidak menyambutmu, kamu pergi saja. Sebagai putra orang kaya pertama di Yusoda, Saipul adalah orang yang sombong, dia selalu mendengar kakeknya berbicara tentang Rahman dengan ayahnya, bahkan menganggap Rahman bagaikan dewa yang serba bisa, nada bicara mereka penuh dengan hormat, ini membuatnya sangat tidak senang. Bahkan lebih tidak puas. Di Yusoda, dia tidak merasa ada pemuda yang lebih hebat darinya, yang bisa menutupi pusat perhatiannya. Tapi dari sikap ayah dan kakeknya, bisa dilihat sikap baik Rahman padanya. Jadi dia datang ingin memberi Rahman sebuah pelajaran. Dan juga membuat Rahman memahami sebuah kebenaran. Tidak peduli di Yusoda, atau di keluarga Jordan, Rahman tidak berhak berteman dengannya. Kamu ingin mengusirku? Rahman terkejut memandang Saipul. Kalau kamu beranggapan seperti itu, maka artinya akan seperti yang kamu pikirkan, ucap Saipul sombong. Oke, keluarga Jordan hebat, aku pergi. Rahman tiba-tiba tersenyum, menggelengkan kepala, berbalik berjalan keluar. Provokasi berulang-ulang keluarga Jordan, membuatnya benar-benar kehilangan kesabaran. Jeremy ada masalah, tidak bisa menyambutku, aku bisa memakluminya. Tapi Jeremy malah membiarkan putranya mempermalukan Rahman, masalah ini agak serius. Hatinya sudah ada keputusan, kalau Jeremy tidak bisa memberikannya sebuah penjelasan yang memuaskan, maka kerjasama keluarga Jordan dengan Bintang 8 akan dihentikan. Bocah, bukankah tadi kamu sangat sombong? Kenapa sekarang lari seperti seekor anjing? Darius memandang punggung Rahman dan menertawakannya. Rahman tidak menoleh, dan tidak mempermasalahkannya dengan Darius. Tapi di mata Muhrizal dan lainnya, membuat mereka semakin lebih bersemangat dan nyaman. Hei, Rahman, bukankah kamu ingin masuk ke taman untuk makan dan minum? Kamu berbalik minta maaf kepadaku, aku akan membawamu masuk. Muhrizal tiba-tiba tertawa keras. Apakah ini sudah berakhir? Aku masih belum puas melihat pertunjukannya. Desta menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa. Dia masih menunggu Rahman membuat masalah menjadi lebih parah. Setelah hubungannya dengan keluarga Jordan benar-benar retak, sudah saatnya dia keluar menghabisi Rahman. Kak, kenapa kamu seperti itu? Tuan Rahman adalah orang hebat yang sangat dihargai kakek. Kamu mengusirnya, apakah kamu tidak takut kakek akan marah? Dia bahkan tidak tahu kenapa kakaknya melakukan ini. Saipul tidak mengatakan apa-apa, wajahnya sedikit tidak sedap dipandang. Masih baik Marsyanda tidak mengatakan apa-apa, semakin Marsyanda mengatakannya, semakin dia merasa apa yang dia lakukan adalah benar. Memangnya kenapa mendapat respek dari kakek, di keluarga Jordan, hanya dengan satu kata bukankah dia juga keluar dengan nurut? Apa sih hebatnya dia? Kenapa harus disambut dengan baik? Lihat saja penampilannya yang begitu lusuh, seperti orang pinggiran. Saipul sangat membenci Rahman, karena setiap dia ada kakeknya dan ayahnya selalu membicarakan kehebatan Rahman. Bersambung.